istihsan. Istihsan ini merupakan salah satu teori ataupun dalil mukhtalif. Jadi kalau dalam skema materi usul fikih itu ada namanya materi yaitu sumber hukum yang utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ada dalil hukum yang disepakati yaitu ada ijma' dan qiyas, dan itu sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah itu ada beberapa yaitu dalil-dalil hukum yang mukhtalif atau dalil-dalil hukum yang diperselisihkan. Apa maksudnya dari materi diperselisihkan? Karena itu merupakan salah satu metode ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid atau imam mujtahid, baik itu Imam Hanafi ataupun Imam Syafi'i atau Imam Maliki atau Imam Hambal, dan mungkin juga beberapa mazhab yang lainnya juga menggunakan teori tersebut. Nah, teori istihsan ini juga merupakan salah satu di antara teori yang mukhtalif tadi itu seperti yang saya sampaikan, termasuk ya materi-materi yang berkenaan tentang maslahat kemarin, terus kemudian istishab, terus ada uruf, ada qaul qadim, qaul jadid, terus ada satu dari'ah, terus ada syarhu man qablana, dan beberapa kajian lainnya yang mungkin akan didiskusikan pada pertemuan-pertemuan setelahnya. Nah, istihsan itu sendiri sebenarnya berasal dari kalimat atau dari kata hasan. Hasan itu artinya adalah baik. Nah, istihsan artinya adalah mengambil sesuatu yang baik atau sesuatu yang terbaik. Nah, kalau kemarin istislah adalah mengambil sesuatu yang maslahat. Nah, mengambil kemaslahatan itu kalau dalam teori maslahat itu ada 3, yaitu ada namanya al-maslahah al-mu'tabarah, kemudian ada maslahah mursalah, terus kemudian ada maslahah mulghah. Nah, maslahah mu'tabarah itu adalah suatu kemaslahatan yang termaktub di dalam nas. Maksudnya bahwa adanya larangan minum khamr itu ada kemudorotannya. Artinya itu ada kemaslahatan bagi manusia ketika tidak minum khamr. Nah, kemaslahatan yang seperti ini jelas ada di dalam Al-Quran, ayatnya ataupun dalam beberapa hadis yang diriwayatkan itu juga ada larangan-larangan tentang minuman beralkohol. Nah, atau tentang perintah sholat, di mana sholat itu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan, ya, bahwa sholat itu adalah tiang agama, bahwa sholat itu adalah amal ibadah yang akan pertama kali dihisab selain amal ibadah yang lainnya, dan penentu daripada ibadah yang lainnya. Nah, ini namanya maslahah mu'tabar, suatu kemaslahatan yang diambil dari nas, dari teks, yaitu baik Al-Quran maupun As-Sunnah, yang memang secara tersurat ada dalilnya. Nah, kalau maslahah mursalah itu adalah suatu kemaslahatan yang diambil dari konteks yang mana tidak ada nasnya dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Contoh misalnya Anda sekolah pakai sepatu, itu bagian dari maslahah mursalah. Kenapa? Karena kalau Anda tidak ditentukan semua mahasiswa sekolah pakai sepatu atau kuliah pakai sepatu, maka akan ada banyak perspektif. Ada yang pakai sendal, ada yang bahkan nggak pakai sendal, atau bahkan ada yang nggak pakai sepatu, dan mungkin ada yang pakai sepatu bot, ya kan, dan seterusnya. Jadi keserasian itu dibuat demi kemaslahatan. Seseorang ketika kuliah diperintahkan pakai celana dan tidak menggunakan celana levis misalnya. Hal itu juga bagian dari maslahah mursalah, artinya bahwa Anda supaya membedakan antara Anda pada saat
ngopi di pinggir jalan dengan pada saat Anda kuliah. Artinya dibuatnya karena ada suatu kemaslahatan. Nah, kalau dalam konteks hukum, ya misalnya ada beberapa amaliyah, ya, atau ada beberapa bentuk-bentuk transaksi. Misalnya yang itu tidak ada nasnya, misalnya kayak jual beli online. Jual beli online itu kan tidak ada nasnya. Yang menjadi ada itu adalah akad menjadi penentu keabsahan dari suatu transaksi, baik dalam jual beli maupun dalam pernikahan maupun dalam konteks yang lainnya. Nah, kemudian adanya media ataupun media online dan sebagainya adalah bagian dari wasilah, bagian dari media untuk melakukan transaksi. Meskipun tidak ada dalilnya di dalam nas, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, tapi karena itu membawa suatu kemaslahatan dan memberikan kemudahan dan juga tidak bertentangan dengan hukum syarak, maka dia dibolehkan. Nah, kalau masalah mulghah adalah suatu kemaslahatan yang yang bertentangan dengan hukum syarak gitu. Ya, maksudnya adalah sesuatu yang dia akan mendekati pada suatu kesyirikan ataupun dia akan mendekati pada sesuatu yang bertentangan dengan hukum syarak. Misalnya seorang laki-laki dan seorang perempuan tinggal pada satu rumah yang itu bukan mahram, ya tentunya dilarang. Kenapa? Kalau ada orang mengatakan bahwa itu dibolehkan, ya itu namanya masalah mulghah, ya, karena bertentangan dengan hukum syarak, suatu kemaslahatan yang mungkin anggapannya adalah melindungi, anggapannya adalah memberikan pendidikan atau memberikan satu perlindungan, tapi sejatinya tidak memberikan perlindungan, tapi akan membuka celah-celah untuk melakukan bentuk kejahatan ataupun kemaksiatan. Nah, maka daripada itu tentunya bahwa kalau dalam konteks maslahat seperti itu. Nah, konteks istihsan ini adalah mengambil sesuatu yang baik. Sebenarnya hampir bermiripan ya antara istihsan dengan istislah atau maslahat. Karena kalau maslahat itu kan ya maslahat. Kalau istihsan itu baik, antara baik sama maslahat itu kan sebenarnya beriringan. Loh, kenapa kok tidak menjadi satu teori? Ya saya katakan tadi bahwa dalil ini adalah dalil mukhtalif, sehingga ya tidak akan ketemu antara satu ulama dengan ulama yang lain karena dalam penggunaan teori. Nah, itu adalah bagian dari salah satu metode ijtihad atau dalil atau katakan juga teori untuk bisa menghasilkan satu produk hukum yang disebut dengan fikih dengan cara yaitu logika atau birrohi, dengan pemikiran yang tidak termaktub di dalam nas, yaitu Al-Quran maupun As-Sunnah. Itu saya kira sebagai mukaddimahnya, silahkan dipresentasikan oleh pemakalah, dan saya minta semua di antara kawan-kawan mencari satu contoh dari istihsan sehingga akan memperkaya dari wawasan. Kalau berkaitan tentang teorinya atau konsep konstruksinya itu bisa dijabarkan nanti oleh pemakalah, dan pemakalah juga akan menjabarkan beberapa contoh yang tentunya tidak banyak, dan saya minta silahkan kawan-kawan bisa searching, bisa googling, coba tanya, coba cari terkait dengan yaitu contoh daripada istihsan, sehingga tidak hanya sekedar apa yang disampaikan oleh pemakalah, tapi kawan-kawan juga bisa menyampaikan salah satu contoh dari istihsan itu. Saya kira begitu, silahkan. Saya tidak buka cam saya karena kondisi saya tidak memungkinkan untuk membuka cam, tapi saya ingin kawan-kawan tetap aktif dan saya tetap memantau sampai akhir perkuliahan nanti. Silahkan sembari kawan-kawan mendengarkan presentasi dari pemakalah tentang konstruksi ataupun konsep yang dibangun dalam teori istihsan ini, kemudian kawan-kawan juga menghadirkan minimal satu contoh supaya bisa menguatkan argumen implementasinya, ya aplikatifnya dari teori istihsan ini. Oke,
Begitu saya kira saya persilahkan pada pemakalah untuk dapat mempresentasikannya. Silakan. Silakan saudara pemakalah untuk dapat mempresentasikan.